Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang rumus empiris dan rumus monokor. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal latihannya ya. Suatu senyawa mengandung 64,6 gram natrium, 45,2 gram belerang, 90 gram oksigen. Maka tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal tentang rumus empiris, kalian perlu mengetahui nilai mol dari masing-masing zat ya, dari masing-masing unsur ini yang ditanyakan. Sebelumnya harus ingat dulu nih, untuk mencari mol, itu rumusnya adalah massa dibagi dengan AR atau MR. AR itu merupakan massa atom relatif ya. Nah, ini massa atom relatif untuk satu atom. Kalau MR ini untuk massa atom relatif dari banyak atom atau untuk senyawa gitu ya. Jadi kumpulan dari senyawa itu namanya MR atau massa atom relatif dari suatu senyawa. Nah, karena ini untuk menentukan rumus empiris, maka yang kita gunakan adalah massa dibagi air. Nah, langsung aja di sini kita tulis ya untuk perbandingan mol dari natrium banding mol dari si belerang dan mol dari oksigen. Mol tadi rumusnya adalah massa dibagi AR. Massa di natriumnya adalah 64,6 dibagi dengan AR dari natrium ya. Ini natrium sama dengan 23. Kemudian mol dari belerang itu adalah 45,2 dibagi dengan 32. Dan mol dari oksigen itu adalah 90 dibagi dengan 16. Nah, kita hitung 64,6 dibagi 23 itu adalah 2,8. 45,2 dibagi 32 itu 1,4 dan 90 dibagi 16 itu adalah 5,6. Karena di sini angkanya belum bulat, maka boleh kalian bagi dengan FPB-nya atau nilai terkecil dari si perbandingannya. Sini ada nilai terkecilnya adalah 1,4 ya. Maka semuanya kita bagi dengan 1,4. Ya, di sini aku tulis jadi dibagi dengan 1,4. 2,8 dibagi 1,4 itu 2. 1,4 dibagi 1,41 dan 5,6 dibagi 1,4 adalah 4. Nah, di sini kita sudah temukan perbandingan dari natrium 2, perbandingan dari belerang 1, dan perbandingan dari oksigennya adalah 4. Maka ditulis, didapatkan ya rumus empirisnya itu sama dengan Na2SO4. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya soalnya seperti ini. Suatu senyawa mengandung 23,3% unsur kobalt, 25,3% unsur NO, dan 51,4% unsur Cl. Tentukan rumus empirisnya tersebut. Kalau tadi nomor 1 itu dalam bentuk gram, nah ini dalam bentuk persen. Ya. Kalau di dalam soal tidak dituliskan keterangannya berapa gram untuk senyawanya, seperti soal ini, maka ini diasumsikan bahwa untuk massa senyawanya itu adalah 100 gram. Gitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu. Berarti ada kobalt ya. Jadi kobalt punya mengandung 23,3%. Gitu. Kan masanya itu adalah 23,3 per persen kan, berarti 23,3 per 100 dikali dengan 100. Nah, ini hasilnya 23,3 gram. Nah, berarti bisa dibuktiin ya, kalau misalnya soal seperti ini, berarti persennya bisa langsung kalian ganti dengan gram, seperti itu. Jadi ini artinya 23,3 gram, kemudian ini 25,3 gram, dan ini 51,4 gram.
gitu ya. Langsung aja. Oh iya, di sini kan belum ada AR dari masing-masing unsur ya. Kalau nggak ada, kalian bisa lihat di tabel periodik unsur. Untuk unsur CO itu AR-nya adalah 59. Kemudian untuk unsur MO itu adalah 96. Dan AR dari klorin itu adalah 35,5. Nah, ini sudah ada ya. Langsung aja kita kerjakan molnya. Jadi ada mol CO banding dengan mol MO banding dengan mol Cl gitu. Nah, CO tadi sudah dapat 23,3 ya. Kita bagi dengan AR-nya 59. Lalu kemudian mol MO-nya 25,3 dibagi dengan 96. Dan juga mol Cl-nya itu 51 ya, 51,4 gram dibagi dengan 35,5. Setelah dihitung, kita dapatkan hasil 23,3 dibagi dengan 9 itu adalah 0,395 ya. Kemudian ada 25,3 dibagi 96 itu adalah 0,264 dan yang terakhir itu 1,448. Nah, karena angka yang paling kecil adalah 0,264, maka kita bagi semua dengan 0,264 untuk menentukan perbandingan yang bulat ya. Ini dibagi berarti 1,5 ya. Kemudian 0,264 dibagi dengan bilangannya sendiri 1, lalu 1,448 dibagi dengan 0,264 itu dapat hasilnya dibulatkan ya 5,5. Nah, ini juga masih dalam bentuk desimal, berarti kita bisa bagi dengan faktor atau FPB-nya ya, FPB-nya. 1,5, 1 dan 5,5 bisa kita bagi dengan 0,5. Nah, 1,5 dibagi 0,5 itu 3 ya. Kemudian 1 dibagi 0,5 itu 2 dan 5,5 dibagi 0,5 itu 11. Nah, ini sudah ketemu ya hasil akhirnya. Maka diketemukan rumus empirisnya itu sama dengan CO3, MO2, dan Cl11. Nah, gimana? Mudah ya untuk mengerjakan rumus empiris. Jadi pada intinya kalau empiris itu berkaitan dengan mol dari masing-masing unsur. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk soal empiris dan juga rumus molekul ya. Di sini yang ditanyakan adalah 200 gram senyawa organik mempunyai massa molekul relatif 180. Ini yang diketahui adalah MR ya. MR dari si senyawa organik ini. Senyawa ini terdiri dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Tentukan rumus molekul senyawa ini. Seperti itu ya. Nah, ini berbeda dengan kasus. Ini berbeda dengan soal nomor 2 tadi ya, yang kita langsung jadikan bentuk gram. Nah, di sini ada keterangan kalau misalnya senyawanya itu 200 gram. Berarti kita buat ya, kita tentukan dulu massa dari masing-masing unsur. Karena nggak bisa langsung kita tentukan 40% sampai 40 gram gitu ya. Karena sini ada keterangan 200 gram. Jadi kita cari aja massa dari karbonnya itu adalah 40% ya. Dikali dengan 200 gram. Sama dengan 40 per 100 dikali dengan 200. Nah, ini kan udah pasti ya, dibagi semuanya buat 80 gram ya. Ini udah dapat. Kemudian massa dari hidrogennya itu adalah 6,6%. Ya udah dikali dengan 200 gram. Sarannya seperti ini juga. 6,6 per 100 dikali dengan 200 sama dengan 13,2 gram. Nah, oksigen kan dia bilang sisanya ya. Berarti dari 100% ini
sisanya berapa? Berarti 100% dikurang 40 dikurang 6,6 itu didapat ya hasilnya 53,4%. Nah ini kita kali dengan 200 gram ya, berarti 53,4 per 100 dikali dengan 200. Nanti ketemu hasilnya adalah 106,8 gram. Nah, ini udah ketemu nih massa masing-masing dari C, H, dan O. Lalu kita eksekusi ya dengan mencari molnya. Mol C banding mol H banding dengan mol oksigennya. Nah, berarti 80 dibagi dengan karbon itu 12, dibagi 12 banding mol H, berarti 1. Mol H itu 13,2 gram dibagi dengan AR-nya 1, lalu 106,8 dibagi dengan oksigennya 16 ya. Nah, setelah dibagi nanti ketemu hasilnya adalah 6,6 banding 13,2 banding 6,6. Nah, karena di sini angka yang paling kecil adalah 6,6, maka kita bagi dengan semuanya ya, semuanya kita bagi dengan 6,6. Didapat jadi 1, 13,2 bagi 6,6 itu 2, dan 6,6 dibagi 6,6 1. Nah, sudah ketemu nih untuk rumus empirisnya. Ya, jadi CH2O ya, ini untuk rumus empiris. Tapi yang ditanyakan adalah rumus molekul senyawa, bukan rumus empiris. Nah, selanjutnya kita kerjakan, ini aku garis aja biar kalian bisa bedain ya. Nah, kalau misalnya dari rumus molekul, itu cara nulisnya adalah dalam kurung rumus empiris dikali N-nya. Ya. Nanti N-nya yang akan kita cari. CH2O dikali dengan N. Nah, N-nya kita cari dulu. Rumusnya apa? N sama dengan MR senyawa yang diketahui ya, dibagi sama MR dari rumus empirisnya. Ya. MR dari rumus empirisnya. MR dari senyawanya diketahui tadi 180. Nah, berarti di sini 180 dibagi dengan massa relatif dari rumus empirisnya gitu. Nah, di sini kita hitung ada 1 dikali 12 karena atom C cuma 1 ya. Kemudian nah, kita cari dulu ya MR dari rumus empirisnya. Sini berarti MR dari CH2O itu adalah karena karbonnya cuma 1 berarti kita tulis aja ya ARC ditambah dengan 2 kalinya ARH ya, ditambah dengan AR oksigen. ARC kan 12 ditambah dengan 2 dikali 1 ditambah 16 ya. Nanti ketemu hasilnya adalah 30. Nah, 30-nya kita masukkan sini ya. Coret aja. Berarti jadi 180 dibagi dengan 30. Nah, hasilnya adalah 6. Jadi ketemu nih, N-nya 6. Ya. Lalu kita tulis lagi nih. Tadi kan rumus molekulnya itu sama dengan dalam kurung CH2O kali N. Ya. Nah, di sini N-nya kita ganti. Ya. N-nya kita ganti. Dengan 6 ya. N-nya kita ganti dengan 6 menjadi CH2O 6. Berarti jadi masing-masing dikali ya. C dikali 6, C6. H2 dikali 6, H12. O dikali 6, O6. Berarti C6, H12,
O6. Nah, didapat rumus molekul dari soal tersebut adalah C6H12. Jadi Rm-nya sama dengan C6H12O6. Ini sudah didapatkan. Oke. Nah, itu tentang rumus empiris dan rumus molekul. Semoga bermanfaat ya, dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa.